Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita hari ini akan belajar materi perkembangbiakan hewan. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, di perkembangbiakan hewan ini juga sama, dibagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, juga untuk mempertahankan jenisnya. Nah, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua. Generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada hewan, ini yang akan kita bahas di video ini. Perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu perkembangbiakan yang biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual, atau terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina atau sel telur oleh sel kelamin jantan atau sel sperma. Nah, adik-adik, perkembangbiakan generatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang terakhir, perkembangbiakan dengan cara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Yang pertama yang akan kita bahas perkembangbiakan ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telurnya di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan di dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar itu apa aja sih? Yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, dan mengerami telurnya hingga menetas supaya kondisinya hangat. Contohnya pada hewan-hewan ovipar itu ada ikan, berbagai macam ikan, ada serangga yaitu nyamuk, lalat, capung, belalang, semut, dan lain-lain. Ada juga di beberapa atau semua jenis burung dan reptil yaitu cicak, toke, buaya. Nah, ini ayam, angsa, burung, katak yang juga merupakan contoh dari hewan ovipar. Selanjutnya, vivipar atau melahirkan, yaitu berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio ini akan berkembang di dalam tubuh induknya. Ingat ya, kalau tadi ovipar itu dia di dalam telur, kalau vivipar ini embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari. Nah, ciri-ciri dari hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, termasuk hewan mamalia, memiliki daun telinga, dan penutup tubuhnya berupa rambut. Contohnya yaitu sapi, kambing, kelinci, kuda, lumba-lumba, kelelawar, paus, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh dari hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Yang ketiga ada ovovivipar atau sekaligus melahirkan. Nah, proses perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini adalah pembuahan di dalam rahim. Nah, pembuahannya itu yaitu berupa telur yang terdapat di dalam rahim. Kemudian, telur yang ada di rahim akan menetas di dalam tubuh induknya. Jadi, masih menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian, baru ketika sudah menetas, akan keluar sebagai individu baru. Keluarnya seperti proses melahirkan. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ada kuda laut, ikan pari, ikan gupi, platypus, ikan hiu, kadal, salamander, dan beberapa jenis ular yaitu ular pucuk, ular boa, ular kadut, dan anaconda. Ini gambar dari ikan hiu, kadal, platypus,
dan ular. Nah, ini ada latihan soal. Nomor 1, hewan seperti gambar di bawah ini berkembang biak dengan cara, nah kira-kira burung berkembang biak dengan cara apa? Ya, jawabannya A, ovipar atau bertelur, karena unggas-unggasan itu kebanyakan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembangbiakannya adalah, kira-kira yang cocok yang mana nih, hewan dan cara perkembangbiakan? Jawabannya ya yang B, yaitu ada kelinci dengan cara bertelur, ada jangkrik dengan cara ovipar karena serangga kebanyakan dia bertelur, kadal ovovivipar, dan ular ovipar. Walaupun ada juga beberapa hewan atau beberapa ular yang ovovivipar ya. Oke, sekian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.